Halo Warrior, kembali lagi bersama kami belajar menjadi lebih mudah bareng EduBi1. Oke, kemarin kita udah belajar MTK dan juga fisika. Tapi itu katanya materi yang paling sulit gitu loh di UTBK. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke subbab yang lain ya, yaitu tentang TPS kuantitatif. Di sini kita mau ngasih trik-trik super singkat yang kalau kalian cobain, dijamin deh UTBK-nya bakal lancar jaya. Kalau kemarin belajar MTK dan juga fisika itu memang lebih mudah tapi secara konseptual ya. Kalau sekarang kita kasih trik super singkat, dicoba pokoknya. Dan penasaran kan? Cek yuk videonya. Tapi sebelum cek videonya jangan lupa untuk bantu like, komen, dan juga subscribe agar EduBi1 makin semangat bikin videonya. Oke? Nah, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Katanya, jika diketahui X sama dengan 1/93 dikurang 1/99 dan kayak gitulah ya soalnya. Biasanya kita pakai cara dengan menyamakan penyebutnya kan ya. Cuman kalau dilihat-lihat dari angkanya tuh gede banget. Ribet gak sih kalau kita harus nyamain penyebutnya? Kayak ribet ngebaginya, ribet ngitung kali, dan pokoknya ribet deh kalau ngikutin cara pada umumnya. Nah, di sini EduBi1 mau kasih cara singkat, super singkat banget untuk kerjaan soal ini. Berarti kita harus nyari nilai X sama Y-nya kan, tapi nggak usah pakai cara penyamaan penyebut, oke? Ada cara baru nih, kayak gini. Sebentar, kakak siapin dulu. Nah, kita pertama tulis dulu aja ya soalnya, biar kelihatan. Soalnya mungkin tulisannya agak kecil yang digambar itu. Jadi tulis X-nya itu sama dengan 1/93 dikurang 1/99. Terus Y-nya, Nah, Y-nya itu 1/95 dikurang dengan 1/97. Setelah kayak gini, kita lihat selisihnya. Kalian tahu kan, kalau selisih itu berarti jarak ataupun perbedaan. Nah, selisih 93 dan 99 itu 6. Bedanya 6. 95 dan 97 bedanya 2. 6 sama angka 2 otomatis besaran angka 6 kan ya. Otomatis nilai X itu lebih besar dibandingkan Y. Berarti kita cari di option, di jawabannya, yang mana yang menunjukkan X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A ya, simple kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Tetap semangat. Nah, di soal kedua ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Untuk soal-soal bentuk pola bilangan sebenarnya bisa dibilang atau dikategorikan soal yang cukup mudah. Tapi yang bikin pusing itu kita menentukan pola bilangannya, karena setiap soal, setiap angka lagi itu beda pola, nggak bisa dengan satu rumus aja gitu. Nggak kayak matematika yang lainnya, satu rumus bisa digunakan untuk beberapa soal. Tapi kalau ini beda soal, beda angka, beda pola kayak gitu. Nah, aku mau ngasih trik yang belum triknya deh, aku kasih rumus umumnya dulu. Rumus umumnya dulu nih kayak gini. Untuk pola yang ini ya, N dikali N plus 1 dikalikan dengan N plus 2. Nah, untuk mendapatkan jawabannya secara umumnya kita harus cari sigma dari rumus ini untuk soal ini. Contoh nih, pembuktian deh. Untuk pembuktian pertama, misalnya dari yang 1 kali 2 kali 3 ya dipakai. Jadi N-nya 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2, hasilnya tuh pasti 6. Karena 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Terus udah gitu, kita harus cari sigma dari ini, sigma dari semuanya. Baru kita bisa dapetin jawabannya. Nah, di sini aku mau ngasih trik simpelnya, biar kita nggak usah nyari sigma atau nyari satu persatu angka dengan menggunakan rumus tadi. Ada satu rumus aja yang bisa mengarahkan kita ke dalam jawaban. Nah, yang ini udah aku uji coba sih di beberapa soal. Insya Allah ini bener banget, kalian boleh coba. Rumusnya itu N plus 1 dikali N plus 2 dikalikan dengan N plus 3 lalu dibagikan dengan 4. Kenapa kak? Kok 4 sih? Ya, 4-nya itu karena kita menggunakan 4 bilangan. Terus N-nya pakai apa dong? N-nya itu pakai pola bilangan yang paling akhir. Pola bilangan paling akhir, angka yang paling depan itu angka 8 kan? Berarti kita gunakan angka 8 untuk rumus yang ini ya. Masukin deh, kita kerjain. 8 dikali dengan 8 tambah 1, 9. Terus untuk selanjutnya yang 8 tambah 2, 10. Dikalikan lagi dengan 8 tambah 3, itu 11. Setelah itu kita bagikan dengan 4.
Nah, aku mau ngasih trik gimana cara ngitung biar lebih simpel. Nah, di sini ada 8 bagi 4 itu 2. Cari yang mudah dibagi aja dulu ya. 2 kali 9 itu 18, jangan dulu dikali 10 tapi dulu dikali 11 dulu ya. Oke, mungkin perkalian 11-nya kok rumit Kak. 18 kali 19 itu berapa? Harus ngitung dulu, ngotret dulu. Nggak perlu. Aku mau ngasih trik singkatnya nih. Contoh angka berapa? Misalnya mau 17 deh. 17 dikali dengan 11. 17 kali 11, 1 ditaruh di depan, 7-nya taruh belakang, 1 tambah 7, 8. Jadi deh, terus misalnya lagi 54 dikalikan dengan 11. 5-nya ditaruh di depan, 4-nya ditaruh di belakang, 5 tambah 4, 9, kayak gitu. Terus kita lihat di soal tadi 18 dikali dengan 11, berarti 1 di depan, 8 di belakang, di tengahnya 9 ya, 198. Dikalikan dengan 10, tambahin 0 aja 1, berarti 198,10. Kita lihat di option ada nggak? Oke, di option ada jawabannya yang E, berarti kita coret yang E ya. Gimana? Simpel kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini kita membahas tentang logaritma, tapi di sini ada akar-akarnya apaan itu gitu. Udah akar X, akar Y lagi di dalam lagi. Maksudnya itu apa? Harus ngapain gitu? Aku juga bingung awalnya. Oke, kita cobain. Jadi, kalau misalnya kalian ketemu bentuk akar yang belibet kayak gini, jangan dulu panik. Kalau misalnya ketemu akar kayak gini, kita misalin aja jadi A, atau mau jadi B, mau jadi C, terserah aja. Oke. Kita misalnya jadi A ya. Aku lagi pengen jadi A aja gitu. Bukan jadi Iron Man, tapi jadi huruf A. Oke, misalnya akar A, akar Y, akar X, akar Y lagi dimisalkan ke dalam A. Nah, akar X, akar Y yang paling dalam, yang paling terakhir itu dimisalkan jadi A. Itu nilainya sama dengan A, bukan dimisalkan ya, nilainya disamadengankan dengan A. Otomatis bentuk lainnya jadi akar X, akar Y dikali A, karena yang aku bilang yang paling belakang itu ganti jadi A sama dengan A lagi. Ngitungnya masih ribet kan, karena masih ada akar-akarnya. Kita ilangin aja akarnya, oke? Ilangin akarnya gimana caranya? Dikuadratin di kedua ruasnya. X-nya jadi nggak ada akarnya, ya dikali A sama dengan A kuadrat, kayak gitu. Terus ilangin lagi akarnya biar makin simpel. Kuadratin lagi. Kuadrat yang kedua jadi X kuadrat. Jadinya X kuadrat YA sama dengan A pangkat 4, karena tadi udah kuadrat, dikuadratin lagi jadi A pangkat 4. Nah, A yang di ruas kiri kita pindahin ke kanan, jadi bentuknya pembagian kan. Jadi sisanya A pangkat 3 ya, karena dikurangin 1 gitu. Kalau pangkatan dalam bentuk pembagian itu berarti dikurangkan, jadinya A pangkat 3. Nah, setelah kita dapat nilainya kayak gitu, baru deh kita masuk ke soal, ke logaritmanya ke dalam bentuk X kuadrat Y, kayak gitu. Oh ya, aku mau ngasih tahu, tadi udah dapet X kuadrat Y, itu kita ubah juga jadi dalam bentuk A-nya aja, bukan A pangkat 3. Jadi bentuk lainnya itu adalah logaritma dari X kuadrat Y dipangkatkan 1/3. Kalau misalnya masih bingung kok ada 1/3 dari mana gitu, 1/3-nya itu aku kasih tahu kayak gini. Jadinya ini kan awalnya A pangkat 3 ya. Nah, si pangkat 3-nya itu dipindah ke ruas sebelahnya, dijadikan 1/3, kayak bentuk akar kayak gitulah. Kalau misalnya masih bingung juga, pelajarin lagi, oke? Aku di sini mau next ke cara singkatnya soalnya. Nah, di cara singkatnya kayak gini, ngitungnya gimana tuh? Oke, kalau gini bisa dikaliin kan? Kalau misalnya dalam kurung berarti bentuknya perkalian. Kalau pangkat tuh berarti log X pangkat 2/3 dikalikan lagi dengan log Y pangkat 1/3. Kalau dalam logaritma, kalian harus ingat juga di logaritma itu ada sifat kayak gini nih. Kalau misalnya log A dikali dengan log B, itu bentuk lainnya sama aja kayak log A ditambah dengan log B. Berarti kita bisa dong, soal tadi kita ubah jadi kayak gini ya.
sesuai dengan sifat yang ini. Ayo kita cobain. Nah, di sini berarti jadinya sesuai yang sifat logaritma tadi, bentuknya berarti menjadi log X 2/3. Sebentar. Log X 2/3 ditambah dengan log B. Log B-nya berarti log Y 1/3. Nah, kita pindahin pangkat-pangkat jadi ke depan, kayak diturunin. Jadinya 2/3 log X ditambah 1/3 log Y. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu nilai log Y berapa, nilai log X berapa. Berarti sekarang tugas kita adalah mensubstitusikan setiap nilai log X dan juga log Y. Oke? Untuk dapat jawabannya berapa. Kita lihat lagi di soal. Tadi nilai kita tulis dulu misalnya 2/3-nya. 2/3. Nah, baru kita lihat log X berapa di sini? Log X-nya 6. Berarti kita 2/3 dikalikan dengan 6 ya. Dikali dengan 6 ditambah dengan 1/3. Tulis lagi 1/3 dikalikan dengan log Y. Log Y-nya tadi berapa di soal? Log Y-nya itu cek dulu ya, bentar. Berarti berarti 12. Nah, di sini kita coret aja. 6 bagi 3 2, 4. Berarti tambah 1/3 bagi 12 itu 4. 4 tambah 4 itu hasilnya 8. Berarti jawabannya itu adalah 8. Kita lihat di jawaban, ada nggak 8? Ada, jawabannya yang B. Simple kan? Sorry, agak belibet tadi. Oke, sekarang next di soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini mirip-mirip sama soal yang pertama ya, tentang nentuin nilai X sama nilai Y dan posisinya lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana gitu kan. Untuk soal yang sekarang, kakak bingung banget, itu udah angkanya koma dipangkatin. Iya, membingungkan kan kalau kita pakai cara manual. Tapi aku mau ngasih cara singkatnya nih. Dila juga udah nyobain ini di beberapa soal yang lain, jadi mungkin kalian boleh coba juga, dan insya Allah ini akurat. Cobain deh, beneran. Nah, aku mau langsung ngerjain, kasih trik singkatnya kayak gini. Kita lihat dulu dari nilai yang pertama. Kalau misalnya kita ingat ada sifat di perpangkatan, kalau atau rumus Pitagoras, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat itu bentuk lainnya adalah A tambah B dikalikan dengan A dikurang B. Jadi kita di sini nggak perlu mengkuadratkan si angka-angka yang ribet tadi. Jadi untuk nyari nilai X-nya itu kita pakai rumus ini. Kalian pasti ingat banget sama rumus ini, sering digunakan dalam matematika. Jadi pakai rumus ini ya. Jadi kadang kita lupa untuk menggunakan konsep-konsep tertentu, kita malah menggunakan konsep manual yang bikin ribet. Jadi di sini kita nggak boleh pakai konsep manual yang ngeribetin ya. Kita pakai simple aja. Oke, masukin ke rumus. Tinggal masukin deh nilainya. Yang pertama, berarti di sini nilai yang 56,34 ditambahin sama 43,66 ya kalau sesuai rumus. Bentar, aku tulis ulang dulu biar enak dilihatnya, oke? Rumusnya berarti pertama A ditambah dengan B, biar rapi aja gitu. Kok malah makin berantakan? Sebentar, ada kekeliruan. A ditambah sama B dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Nah, kalau misalnya A ditambah B itu berarti 56,34 ditambah 43,66. Itu angkanya pas banget ya. Berarti 100. Berarti ini 100 nih, nilainya 100. Terus dikali A dikurang B. Yang A dikurang B itu berarti angkanya 12,68. Kalian boleh cek sendiri di kalkulator. Nah, udah gini berarti tinggal dikaliin. Ini kan dua angka di belakang koma, ini juga angka 100, berarti nolnya dicoret, angkanya hilang. Berarti jawabannya itu adalah 1268 atau 1268. Oke? Kayak gitu. Ini untuk cara nentuin yang X tadi, nilai X. Karena kalau kita pakai perpangkatan biasa, kita harus mengangkatin 56,34 dipangkatkan 2.
terus yang selanjutnya gitu juga, terus baru dikurangi, itu agak ribet. Terus lanjut ke soal ke yang dicari kedua. Yang cari kedua itu adalah nilai Y. Tadi nilai X nya udah dapat, sekarang nilai Y. Nah, aku mau ngasih trik singkat untuk perpangkatan yang berakhiran dengan angka 5. Karena kalau kita yang mempangkatkan angka-angka gede gitu ribet banget gak sih? Aku pribadi sih ribet kalau harus mangkatin itu. Aku ngasih contoh nih, misalnya kita mau mangkatin berapa? 25 deh yang umum. 25 kali dengan 25. Nah, untuk yang perpangkatan belakangnya 5, hasilnya itu pasti ada angka 25-nya di belakang. Itu harga mati. Setelah dicoba di semua perpangkatan yang belakangnya 5, itu ada angka 25-nya. Nah, berarti angka 25 ditaruh belakang ya. Terus 2 ini yang angka depannya, 2 itu tambah 1 dulu. Udah tambah 1 kan jadi 3. 3-nya dikali 2 lagi, jadinya hasilnya 6. Nah, ditaruh di paling depan. Jadinya nanti itu bakal hasilnya 625. Itu kan cara simpelnya. Misalnya lagi 45 dikali 45. Taruh lagi nih 25-nya ditaruh paling belakang. Taruh 25. Setelah itu 4 tambah 1 5. 5 dikali 4 itu 20, taruh depan. Jadi 2025. Nah, oke. Sekarang di soal itu 35 pangkat 2. 35 kali 35. Berarti taruh 25 di belakang. 3 tambah 1 4, 4 kali 3 12. Berarti hasilnya 1225 ya. Aduh, salah nulis terus, gila. Hasilnya itu 1225. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti nilai Y-nya 35 pangkat 2 itu adalah hasilnya 1225. Terus kita bandingin deh, gedean yang X atau gedean yang Y. Ternyata nilainya lebih besar yang X dibandingkan yang Y. Berarti jawabannya yang A ya. Pokoknya kalian harus ingat-ingat konsep sesimpel apapun itu. Konsep dalam matematika itu penting banget agar tidak memperribet keadaan, oke? Oke Warrior, cukup sekian dulu ya trik soal singkat dari aku. Next, kalau kalian mau pembahasan soal dengan menggunakan trik-trik soal singkat lagi, kalian boleh komen di bawah ya, nanti aku buatin. Pokoknya mau trik soal apa lagi, trik soal fisika, trik soal MTK, bahasa Indonesia, atau apapun itu, komen di bawah. Nanti EduBi1 pasti buatin, oke? Dan masih banyak bentuk-bentuk soal yang lain yang membutuhkan trik-trik singkat. Jadi jangan lupa untuk terus kepoin EduBi1, karena di EduBi1 kalian bakal nemui berbagai trik singkat lainnya, oke? Semangat terus ya, biar lancar jaya UTBK-nya. Dan jangan lupa untuk bantu dukung EduBi1 dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita. Terus follow semua akun sosial media kita agar kalian gak ketinggalan informasinya, oke? Salam edukasi!